Saudara, bulan ini sebenarnya tema kita adalah Glorify the King through the family, atau mempermuliakan Tuhan di dalam keluarga kita. Namun pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat saudara, yaitu God is the King. The Lord is the King. Tuhan adalah Raja. Kenapa saya ingin bagi ini buat saudara? Karena hari-hari ini saudara, saya lebih terbeban untuk membagikan sesuatu yang menguatkan kita, mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Bukan karena orang bilang 2023 ini adalah tahun yang sangat sulit ya. Tapi apapun yang terjadi di depan kita nanti, kita perlu memahami Tuhan secara utuh. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang mengasihi. Dia bukan hanya Tuhan yang penuh dengan kasih, tapi dia juga Tuhan yang adalah Raja, pemerintah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kita harus memahami. Dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi, mengampuni, dan memberikan kesempatan buat kita, tapi dia juga Tuhan yang melaksanakan kehendak dalam kehidupan setiap kita. Saudara, pernah nggak saudara mengalami ketika saudara sudah mempersiapkan segala dengan baik, saudara sudah memperhitungkan semuanya dengan baik, saudara sudah mengatur budget, waktu, dan lain sebagainya dengan begitu sempurna, pandangan saudara kayaknya nggak mungkin ada yang miss. Tapi kemudian yang terjadi tidak seperti yang saudara persiapkan. Semua pernah ya? Semua pernah mengalami itu? Yang pernah katakan amin? Amin. Saudara, dari situ kita harusnya memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak peduli seberapa matang perencanaan kita, tidak peduli seberapa bagus yang kita persiapkan, tidak peduli seberapa mahal yang sudah kita keluarkan, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Sang Raja, maka percayalah itu tidak akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya, saya harus katakan ini buat setiap kita. Karena seringkali kita dari kecenderungan manusia adalah kita mau terjadi seperti yang kita rencanakan. Dan ketika tidak terjadi seperti yang kita mau, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab seperti yang kita doakan? Ketika tidak terjadi seperti yang kita doakan, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu kurang dahsyat, kurang berkuasa, tidak maha kuasa. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu, yaitu menunjukkan kepada kita bahwa hey, I am the King. Hei, aku yang pegang kendali dalam kehidupan. Atau sebaliknya. Ada berapa dari kita yang pernah kita mungkin tidak punya persiapan yang cukup. Kita mungkin tidak punya persiapan apa-apa bahkan. Kita bahkan tidak pernah membayangkan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang buat kita itu spesial. Orang lain berusaha untuk mencarinya, tapi tiba-tiba kita tanpa kita berusaha, kita tidak memiliki cukup persiapan, kita tidak memiliki cukup banyak amunisi, tapi ketika kita ikut dalam rencana Allah, maka sesuatu yang kita pikir kita terima, kita terima. Karena bukankah itu harusnya itu cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa God is the King. He is the King in our life. Dia memerintah atas kehidupan kita. Nah, bukan berarti setelah mendengarkan ini kita jadi tidak berdoa karena kita pikir ya sudah Tuhan Raja, ya udah lakukan aja apa yang Tuhan mau. Adalah suatu misteri dalam kehidupan kita untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Ada satu misteri buat kita nggak tahu Tuhan itu maunya apa sih yang kita kerjakan besok. Tuhan itu nggak mau, kita ini nggak tahu Tuhan itu maunya apa sih. Tapi ada kabar baik buat kita, saudara. Kalau saudara mengikuti ibadah tengah minggu kemarin, saya sampaikan ini. Seringkali kita ini terjebak dengan sesuatu yang, ketika kita digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita selalu berpikir begini, saya berdoa dulu lah. Mengampuni misalnya. Tuhan udah jelas bilang dalam Alkitab, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu jelas, saudara. Itu Alkitab adalah suara Tuhan yang tertulis buat kita. Seringkali kita mau dengar suara Tuhan secara audible, tapi kita nggak mau baca Alkitab. Kita mau dengar suara Tuhan dengan jelas, tapi kita nggak mau baca firman-Nya. Itu adalah sesuatu yang bodoh, saudara. Karena
Firman Tuhan di dalam Alkitab adalah perintahnya yang tertulis buat kita dan tidak memerlukan konfirmasi apa-apa. Karena itu perintah buat kita. Yang mengerti katakan amin. Alkitab itu isinya perintah bagi setiap kita dan janji buat setiap kita yang melakukan perintah-perintah Allah. Makanya kita perlu memahami bahwa Tuhan adalah Raja. Nah, mari kita mulai. Saudara, dalam kehidupan kita, seharusnya slide-nya boleh tolong ditampilkan mulai dari yang pertama ya. Oke. Seharusnya dalam kehidupan kita, kita hidup berpatokan pada apa yang kita percayai dan menghidupinya. Kita hidup berpatokan kepada apa yang kita percayai. Kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita percaya kalau Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita menghidupi kepercayaan kita itu. Saudara, seringkali kita berdoa kan. Tuhan, aku menyerahkan hari ini, biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan kalimatnya ya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kita. Atau mungkin bahasanya kita ganti. Tuhan, pimpin aku hari ini supaya aku bisa menjalani hari ini dengan baik. Tuhan, tolong aku hari ini supaya aku bisa menjalani hari ini dengan baik. Perkataan itu menunjukkan suatu ketidakmampuan kan. Tolong saya, berarti kita nggak mampu. Tuhan, tuntun saya, berarti kita nggak mampu. Tapi dalam perjalanan hari itu, ketika malam kita pulang ke rumah dan sepanjang hari itu mungkin ada sesuatu yang terjadi atau bahkan sepanjang hari itu terjadi tidak seperti yang kita rencanakan. Respon kita gimana? Masih sama nggak dengan apa yang kita percayai? Kita berdoa minta tolong sama Tuhan karena kita percaya Tuhan mampu menolong kita. Kita minta Tuhan tuntun kita karena kita percaya Tuhan mampu menuntun kita dan Dia tahu hari esok. Tapi ketika tidak terjadi seperti yang kita mau, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong dan Tuhan itu mampu menuntun kita? Harusnya kita hidup berpatokan kepada apa yang kita percayai dan kita menghidupinya. Menghidupi, mempercayai bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menolong, Tuhan itu sanggup untuk menuntun kita. Saudara, menghidupi ini tidaklah mudah dan tidak dibangun dalam sekali datang ke ibadah raya atau sekali saat teduh dalam satu bulan. Ini dibangun setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara, dalam kitab Yesaya banyak sekali ayat yang bisa saya tunjukkan buat saudara. Kita nggak akan buka semua, nanti nggak cukup waktunya. Yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Dia adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan itu adalah Raja. Dia bukan manusia yang menjadi Raja. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia adalah manusia seutuhnya. Dia bukanlah manusia yang menjadi Raja. Dia juga bukan Allah yang menjadi Raja. Tapi Dia adalah Raja sejak semula. Sejak dalam masa penciptaan Dialah Raja. Sejak segala sesuatu belum ada, Dialah Raja. Justru bumi ini ada karena Dia adalah Raja. Kenapa bisa ada bumi, alam semesta dan lain sebagainya? Karena Dia berkuasa untuk mencipta. Karena Dia berkuasa untuk menjadikan. Karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu tidak ada hubungannya dengan Dia sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Atau Dia adalah kasih. Sebelum Allah kita kenal sebagai Allah adalah kasih, Dia adalah Allah sebagai Raja. Dia adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan masuk pelan-pelan pagi hari ini untuk memahami gereja kita kan seringkali kalau kita dengar Pak Arifin, selalu saya biasanya ngomong buat saudara, Shalom warga kerajaan. Nah, warga kerajaan, kalimat warga kerajaan itu adalah sesuatu yang kita percayai. Sesuatu yang kita percaya bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Dalam hidup kita, mari kita berpatokan kepada apa yang kita percayai dan menghidupinya. Kalau kita adalah warga kerajaan Allah, mari kita hidup seperti warga kerajaan Allah. Yang taat dan tunduk kepada Sang Raja, yang menyembah hanya kepada Sang Raja, yang memberikan segala yang terbaik hanya kepada Sang Raja. Saudara, ini adalah sesuatu yang inti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Di gereja kita, nama gereja kita adalah Rock, the representative of Christ Kingdom. Setiap saya dan saudara di tempat ini adalah representasi dari kerajaan Allah di muka bumi. Setiap kali orang lihat kita, harusnya mereka melihat seperti ini loh cara hidup orang warga kerajaan Allah. Yang taat, yang menyatakan bahwa kehendak Allah yang terjadi atas kehidupan kita. Yang melakukan segala sesuatu untuk sang raja. Nah saudara, Tuhan itu adalah seorang pribadi yang memang punya kuasa dalam kehidupan kita. Ini nggak ada di slide, boleh dibuka melalui Easy Worship ya. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 dikatakan seperti ini. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa setiap kita, Salomo mendapatkan satu pewahyuan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah raja. Oke, saya baca bagi setiap kita ya. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Undi dibuang di atas pangkuan, tetapi segala keputusannya berasal daripada Tuhan. Saudara percaya enggak kalau segala sesuatu dalam hidup ini terjadi hanya sesuai dengan kehendak Allah? Amin. Saudara percaya nggak? Ini kayaknya kurang yakin ini. Saudara percaya nggak kalau semua yang terjadi dalam kehidupan ini itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah? Termasuk soal buang undi, saudara. Itu adalah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Saudara tahu kalau orang biasa buang undi ya, kalau dalam pertandingan sepak bola biasa pakai koin ya, untuk menentukan siapa yang akan kick off duluan, ya, siapa yang akan pegang bola duluan. Atau dalam pertandingan badminton untuk menentukan siapa yang akan serve duluan, mereka menggunakan koin. Satu pegang side yang sebelah, satu pegang side yang sebelah, dilempar ke atas, kemudian jatuh di tangannya wasit. Wasitnya lihat, oh kamu yang duluan. Saudara tahu nggak firman Tuhan berkata bahwa untuk hal yang seperti itu kita pikir sederhana, kita pikir itu natural, tapi firman Tuhan berkata undi dibuang di atas pangkuan, tetapi keputusannya berasal dari Tuhan. Itu membuktikan bahwa dia itu raja dalam kehidupan kita. Satu lagi saudara, Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21, ya beberapa pasal setelah itu. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama, kalau udah ada boleh ditayangkan. Amsal 19 ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, banyak rancangan dalam hati kita, saudara. Kita pengen liburan, ya. Kita pengen punya ini, kita pengen punya itu. Kita pengen sesuatu yang baik buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Tapi seringkali kita udah siapkan segala sesuatu, tapi nggak terjadi. Atau sebaliknya, kita mungkin ingin memberi untuk sesuatu. Kita ingin menabur untuk sesuatu. Tapi belum ada. Benihnya belum disiapkan, benihnya belum sampai kepada kita. Saudara, memahami hal itu. Seringkali kita kecewa karena kita pikir kita mulai mempersalahkan diri kita. Kita mulai menuduh sesuatu yang tidak benar tentang diri kita, bahwa Tuhan itu nggak dengar doa kita, Tuhan itu kurang memberkati kita, Tuhan itu kurang berkuasa atas hidup kita. Dan yang terjadi apa seringkali kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Wah, dia bisa ya seperti itu. Wah, dia mampu ya seperti itu. Kita mulai merasa bahwa orang itu lebih diberkati Tuhan dari kita. Kemudian apa yang terjadi? Kita mulai melihat apa sih yang dia lakukan sampai dia seperti itu. Oh, dia puasa sehari 4 kali, seminggu 4 kali dia puasa. Kita mulai puasa seminggu 5 kali supaya kita lebih diberkati dari dia. Saudara, itu totally wrong. Salah sama sekali dan tidak alkitabiah. Karena Tuhan memberkati kita, firman Tuhan berkata, dia memberikan kepada kita sesuai dengan takaran yang sudah dia siapkan bagi setiap kita. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah raja yang berdaulat dalam kehidupan kita. Boleh kembali ke slide ya. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan setiap kebutuhan umatnya. Dia bukan hanya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, tapi dia juga Tuhan yang memperhatikan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah saudara, Tuhan itu kalau kita baca dalam Alkitab, narasi yang paling tinggi dari Alkitab adalah Tuhan adalah Raja.
Kalau saudara buka dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, ceritanya apa sih? Mulai dari kitab Kejadian, ya, Bereshit dikatakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Bereshit itu mengandung satu pengertian bahwa dia itu raja, dia berkuasa menjadikan langit dan bumi. Kalau dia nggak berkuasa, dia nggak mungkin bisa menjadikan alam semesta yang begitu besar. Saya beberapa kali sampaikan ini sebagai ilustrasi buat saudara. Kalau saudara buka YouTube, coba saudara cari di situ tata surya. Saudara mau tahu seberapa besar ciptaan Tuhan. Kalau saudara mau tahu seberapa dahsyatnya Allah kita dalam menciptakan segala sesuatu, saudara bisa buka di YouTube dan saudara lihat. Bumi ini nggak kelihatan apa-apa, saudara. Bumi ini kecil, lebih kecil dari debu. Kalau dilihat dari jauh dan di zoom seluruh alam semesta ini, bumi itu nggak ada apa-apanya. Bumi itu sangat kecil, apalagi kita nggak kelihatan. Di zoom sampai berapa ribu kali pun kita nggak akan kelihatan. Kalau Google Maps di aplikasi handphone kita zoom sampai paling dekat kan, bisa kelihatan tuh, oh ini rumah orang nih, ini rumahnya si ini nih, ya. Ini gedung ini gedung ini. Kalau kita lihat tata surya, alam semesta yang dijadikan itu, kita mau zoom sampai berapa juta kali pun kita nggak akan kelihatan. Karena terlalu besar Tuhan kita. Saudara bayangkan, pribadi seperti apa yang mampu melakukan itu? Yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan detail. Saudara, dia bisa mengatur supaya bintang yang satu dengan bintang yang lain tidak bertabrakan. Dia bisa membuat perintah sehingga matahari itu berputar sesuai dengan apa yang dia mau. Dia bisa menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa berkuasa, berdaulat atas musim dan waktu. Saudara, dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Narasi yang paling tinggi dalam Alkitab adalah Tuhan adalah Raja. Kemudian baru yang kedua, Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Seringkali kita terlalu mempelajari, kita terlalu sering merenungkan bahwa dia Tuhan yang adalah kasih, sampai kita sulit untuk mengenali dia sebagai Raja. Ketika kita ada dalam satu pergumulan yang terjadi karena kita terlalu banyak mempelajari dia sebagai kasih, yang kita pikirkan adalah Tuhan kurang mengasihi saya, Tuhan kurang memberkati saya, Tuhan itu kurang sayang sama saya. Beberapa waktu yang lalu saya sharing buat saudara, saya ada sharing di Instagram saya satu kalimat dari Pastor Chris Manusama yang sangat memberkati buat saya, dan ini yang membuat saya juga ingin membagikan bahwa Tuhan adalah Raja buat saudara. Saudara, kalau kita baca Alkitab 1 hari 2 jam, kita berdoa 1 hari 2 jam, itu tidak membuat Tuhan lebih sayang sama kita, tambah sayang sama kita, enggak. Karena memang kita ini udah disayang Tuhan. Tuhan itu bukan memberikan kasih buat kita, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau dia berhenti mengasihi kita, berarti dia berhenti jadi Tuhan. Kejatuhan, kegagalan kita tidak bisa membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita, kita nggak bangun tadi pagi. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita, kita nggak bangun tadi pagi. Masih ingat Yesus bilang apa? Bapa di sorga yang menerbitkan matahari untuk orang jahat, atau orang yang tidak benar, dan orang benar. Dia mengasihi setiap orang, saudara. Karena dia adalah kasih. Nah, kita terlalu sering merenungkan bahwa dia adalah kasih, sehingga ketika kita diperkenalkan, ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau, kita sulit menerima bahwa keputusan Tuhan itu lebih baik dari keputusan kita. Kita sulit memahami bahwa keputusan Raja itu yang pasti terjadi, tidak peduli seberapa baik yang kita persiapkan. Jangan saudara beranggapan bahwa Tuhan itu selalu ingin menggagalkan rencana kita. Enggak, saudara. Ada banyak dari kita juga yang mengalami, kita mempersiapkan sesuatu dan terjadi seperti yang kita mau. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, yang penting untuk kita pahami hari ini, saya ingin bagi buat setiap kita, seperti apa sih Tuhan itu? Dia Raja yang seperti apa sih Tuhan yang kita sembah itu? Raja yang seperti apa sih Yesus Kristus itu? Ada 3 hal yang ingin saya bagi buat saudara dengan cepat pagi hari ini. Oke, boleh tolong di next. Sebentar. Ya, dia adalah Tuhan yang layak untuk diandalkan. Reliable. The most reliable king. Dia Tuhan yang pantas untuk kita andalkan. Mari kita lihat sama-sama Mazmur pasal yang ke-146. Kita akan melihat dari ayat yang ke-3
sampai dengan ayat yang ke-5. Kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Janganlah percaya kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, kita lihat di sini Raja Daud memberikan satu perenungan buat kita bahwa berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupannya. Saudara, Allah kita adalah Raja yang sangat layak untuk kita andalkan. Yang sangat layak untuk kita jadikan tempat sandaran dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya Allah yang berkuasa, dia bukan seperti manusia yang hanya setia ketika kita ada dalam keadaan-keadaan yang baik. Atau manusia yang setia ketika kita ada dalam situasi-situasi yang sulit. Kan ada orang-orang yang seperti itu ya. Waktu kita kelihatan baik-baik saja, mereka kayaknya nggak perhatian. Tapi ketika kita dalam keadaan yang sulit, wah mereka datang memperhatikan kita. It's a good thing. Itu sesuatu yang baik. Tapi Tuhan itu setia buat kita bukan hanya saat kita baik atau saat kita dalam keadaan yang tidak baik. Dia bukan hanya setia buat kita, tapi dia berdaulat, dia berkuasa penuh di dalam kelemahan-kelemahan kita dan di dalam kemenangan-kemenangan kita. Dia bukan hanya berkuasa atas kemenangan kita, dia juga berkuasa atas kejatuhan-kejatuhan kita, atas kegagalan-kegagalan kita. Saudara, Tuhan yang kita sembah, dia berkuasa atas segala hal yang gagal yang kita lakukan. Dia juga berdaulat atas segala kemenangan-kemenangan kita. Makanya begini, di saat kita gagal, di saat kita tidak mampu melakukan apa yang baik, di saat kita mungkin jatuh dalam dosa, di saat kita mungkin gagal memenuhi apa yang kita ekspektasikan. Saudara harus ingat ini, Tuhan berdaulat dalam keadaan itu. Tuhan ada dalam keadaan itu. Dia bukan Tuhan yang lepas tangan dan berkata, oke, salahmu sendiri, bukan salahku. Dia bukan Tuhan yang angkat tangan dan bilang, oke, kamu tanggung jawab sendiri ya, aku gak ikut-ikut. Enggak, saudara, dia berdaulat atas kehidupan saudara. Dia berdaulat atas kehidupan kita, bahkan di saat kejatuhan kita. Bagaimana kita melihat Tuhan berdaulat dalam kejatuhan kita? Kita melihat kedaulatan Tuhan dalam kejatuhan kita. Saat kita merenungkan bahwa dia selalu kasih kesempatan buat kita. Saudara, ada kalanya Tuhan izinkan kita menang, tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk belajar, saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk berhasil, tapi tidak jarang Tuhan izinkan kita untuk belajar. Dan seringkali ketika kita diizinkan Tuhan untuk belajar, kita lupa bahwa dia Raja yang melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tidak ada setiap langkah dalam hidup kita yang Tuhan itu kecolongan. Kok bisa kayak gitu ya? Saudara, saya dengan teman-teman di Jakarta suka bercanda ya. Kita tahu ada bajai di Jakarta kan. Nah, bajai itu kalau dia belok kiri, belok kanan tuh kayak cuma dia sama Tuhan yang tahu gitu ya. Kapan dia akan berhenti, kapan dia belok kanan, karena memang nggak ada lampu seinnya. Ini bajai yang lama ya. Kalau bajai yang baru yang pakai gas tuh udah bagus. Bajai yang dulu yang warna merah itu kan tang. Wah, itu di kapan dia berhenti itu cuma dia sama Tuhan yang tahu ya. Bercandaan kami kadang malaikat pun kaget waktu dia berhenti. Loh, kok kamu berhenti di situ gitu ya. Loh, kok kamu belok kanan gitu ya. Yang di belakang itu mesti skill drivernya harus bagus, kalau enggak bahaya kecelakaan nanti. Nah, saudara, tidak ada satu langkah dalam hidup kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan menang yang Tuhan tidak tahu. Saudara, waktu kami mau berangkat dari Jakarta ke sini, anak saya itu ketahuan positif COVID. Misalnya hari ini gitu ya, kami berangkat besok. Saya itu dalam keadaan fit, sefit-fitnya itu. Saya rasa saya sedang sehatnya luar biasa. Makanya udah persiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya udah apply untuk home quarantine. Saya udah, pokoknya semua udah oke lah. Sudah tahu apa yang terjadi? Paginya anak saya ketahuan positif COVID, malamnya saya demam 39 lebih. Itu saya dari yang mengeluh kenapa anak saya sakit. Saya akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa, karena kalaupun kami bisa berangkat, saya yang demam gimana? Nggak mungkin saya biarkan saya angkat 2 koper besar-besar sama 1 koper kecil, ada 1 stroller anak saya dan anak saya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin saya biarkan dia berangkat sendirian, saudara. Di situ saya lihat, wah ternyata dalam kegagalan-kegagalan kita, Tuhan tetap berdaulat.
Dia berdaulat memberikan pertolongan. Dia berdaulat untuk melaksanakan kehendaknya untuk kita. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk belajar dalam kegagalan kita untuk menunjukkan bahwa kehendak aku yang terjadi, bukan kehendakmu. Aku lebih tahu dari engkau soal masa depan. Aku lebih tahu yang terbaik tentang kamu, bukan kamu. Saudara, kita perlu memahami ini sehingga kita nggak misunderstanding dengan Tuhan kemudian berkata Tuhan kurang sayang sama saya, Tuhan kurang mengasihi saya ini kurang ini dan kurang itu. Enggak, Tuhan itu sayang sama kita dan Tuhan mau kita memahami bahwa kehendaknya lebih baik dari kehendak kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, dia bukan hanya mampu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saya beberapa kali itu suka apa ya? Saya terpancing untuk menyelidiki seperti apa sih Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pernah nggak saudara coba membayangkan dari kitab Kejadian dikatakan semuanya kosong, tidak ada apa-apa, kemudian dikatakan Tuhan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Dia menjadikan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang dia bukan mengambil sesuatu kemudian menjadikan itu bumi dan langit, bukan. Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau kita hitung dengan matematika kita, dengan pemikiran kita, bagaimana mungkin dia bisa menata segala sesuatu dengan begitu indah, dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Penemuan-penemuan yang sedang diumumkan oleh para ahli astronomi sekarang, saudara, semua itu meneguhkan apa yang Alkitab tulis tentang Tuhan. Bahwa dia menjadikan gugusan demi gugusan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kreatif. Kalau saudara lihat gambaran tangkapan kamera yang dipakai untuk mengambil gambar dari tata surya, saudara akan melihat keindahan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu punya standar yang sangat tinggi sekali. Bagaimana Tuhan itu punya satu daya cipta yang sangat luar biasa hebat. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara. Dia bukan hanya mampu menciptakan semuanya itu, tapi dia juga mampu mempertahankan, memelihara semua yang dia ciptakan. Termasuk saya dan saudara hari ini. Saudara, dia mampu untuk menjadikan kita. Sejak dari dalam kandungan ibu kita yang adalah benda mati, kemudian dihembuskan nafas oleh Allah di dalam rahim ibu kita, sehingga kita memiliki detak jantung. Disitulah kita memahami, kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana bagi kita, bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita, dan bahwa Tuhan itu mampu memelihara kehidupan kita. Dari dulu saya percaya ini, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bahkan kalau Tuhan izinkan seorang anak lahir ke dalam dunia, tidak mungkin dia lahir tanpa tujuan. Dia lahir dengan satu tujuan Allah. Dia lahir dengan satu pemeliharaan Allah yang sempurna. Seringkali kita yang sering terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar Alkitab. Kita mulai memikirkan sejarah kenapa dia lahir dengan pemikiran-pemikiran dan tradisi-tradisi kita. Buat saya sederhana, kalau dia datang dalam dunia, kalau anak itu lahir dalam dunia, berarti Tuhan mau dia ada. Dan Tuhan punya rencana, Tuhan memelihara kehidupannya. Saudara, saya pernah katakan ini buat setiap kita. Ada banyak pasangan yang mau memiliki keturunan. Saya pernah ada seorang pelayan Tuhan di gereja kita yang di Singapura. Mereka menikah 18 tahun, saudara. Baru kemudian pasangan ini mendapatkan keturunan. Tapi ada orang yang gak punya rencana punya anak, hamil. Dan anaknya lahir ke dalam dunia. Walaupun udah berusaha untuk digagalkan, berusaha untuk digugurkan, tapi lahir. Saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita, tidak ada satu perkara pun yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan itu nggak tahu, atau Tuhan itu sepertinya di luar kehendaknya dia. Tuhan itu raja, dia berdaulat, dia tahu segala sesuatu.
Tuhan itu raja, dia berdaulat, dia mengatur segala sesuatu. Mungkin saudara untuk mendengarkan ini mulai berpikir, jangan-jangan Pak Pendeta ini mau kasih tahu kalau kita ini robot. Bukan saudara. Nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Dia bukan hanya mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, tapi dia juga mampu untuk mempertahankan, untuk merawat, untuk memelihara segala sesuatu yang dia ciptakan. Jadi yang pertama kita belajar pagi ini, dia adalah raja yang sangat layak untuk kita andalkan, saudara. Dengan cepat, yang kedua kita akan melihat, saudara, bahwa dia adalah raja yang memiliki tujuan. A king with a purpose. Dia raja yang mempunyai tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Di ayat yang berikutnya, Mazmur pasal yang ke-146, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, saya ajak kita baca bersama-sama. Semoga kelihatan ya. 146 ayat 8 sampai 10, kita baca 1, 2, 3. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara, kita harus memahami bahwa keadaan kita hari ini adalah keadaan yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita terima. Keadaan kita hari ini, nggak peduli bagaimana keadaanmu saudara hari ini adalah keadaan yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, untuk kita terima. Jangan pernah mencurigai Tuhan seakan-akan Tuhan itu sepertinya lepas tangan atas kita sehingga sesuatu yang buruk itu terjadi untuk kita. Sepertinya Tuhan itu lepas tangan dan ya udahlah, terserah kamu mau ngapain. Enggak, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mungkin kita di tengah pergumulan yang berat hari ini, mungkin kita di tengah keadaan yang terhimpit, yang sulit hari ini, dengarkan baik. Itu adalah keadaan yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita terima, untuk kita jalani. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu tidak baik kepada kita, tidak mengasihi kita. Mari lihat segala sesuatu sebagai sarana bahwa Tuhan mau mendewasakan kita. Karena He is a king with a purpose. Dia Tuhan yang punya tujuan dalam kehidupan kita. Saudara, caranya boleh beda-beda. Tapi tujuannya cuma satu, membuat kita semakin serupa dengan Dia. Caranya boleh beda-beda, bisa lewat kebangkrutan, bisa lewat berkat yang melimpah. Saudara, jangan pikir berkat itu selalu datang untuk kita nikmati begitu aja, saudara. Ya, ada orang menyanyi, meskipun badai silih berganti. Mereka pikir badai silih berganti itu persoalan, pergumulan, hutang. Pernah nggak kita berpikir bahwa berkat itu juga badai dalam kehidupan kita? Nggak semua orang mampu menerima berkat yang besar. Tidak semua orang mampu mengelola dengan baik. Ya, ada seorang politisi yang berkata, kalau mau tahu karakter yang sesungguhnya dari seseorang, kasih dia posisi yang tinggi. Kasih dia kekayaan yang banyak. Kamu akan lihat seperti apa dia. Saudara, keadaan kita hari ini adalah keadaan yang terbaik yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Saudara, kita itu seringkali dipancing oleh iblis untuk kita itu berpikir bahwa Tuhan itu jahat sama kita. Tuhan itu tidak mempedulikan kita. Iya kan? Seringkali gitu kan, apalagi kita udah berdoa bertahun-tahun, kita udah minta Tuhan tolong, tapi sepertinya pertolongan gak datang-datang. Kita mulai dengarkan iblis bilang, udahlah tinggalin Tuhan aja. Udahlah, ngapain kamu doa-doa lagi, ngapain, udah gak usah, gak perlu, gak dijawab kok. Ngapain kamu ibadah, ngapain kamu setia memberikan persembahan, persepuluhan, gak usah. Kamu juga gak diberkati kok gara-gara itu. Berkat juga gak turun gara-gara kamu kasih itu. Saudara, perkataan-perkataan iblis seperti itu, tujuannya cuma satu, dia mau kita kehilangan kepercayaan. Dan iblis mengkaburkan dalam mata rohani kita bahwa dia itu raja dan berdaulat. Kalau Tuhan izinkan kita masuk ke dalam lembah, seperti Daud berkata, sekalipun aku harus melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta aku. Saudara, kita harus punya pemahaman, keyakinan yang kuat seperti Daud bahwa sekalipun Tuhan izinkan kita melewati lembah hari ini, kita ini ada dalam kedaulatannya Tuhan. Gak mungkin kedaulatan Tuhan itu membuat kita hancur, saudara. Saya pernah buat satu tulisan bahwa kedaulatan Tuhan itu seperti bantal yang sangat empuk untuk kita pakai beristirahat.
Waktu kita menyandarkan kehidupan kita di atas kedaulatan Tuhan. Kita udah lelah berusaha. Kita udah capek dengan segala urusan kita. Kita udah lelah dengan segala pekerjaan kita. Dan ada banyak hal yang dua tangan kita ini gak mampu untuk handle. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan rest? Firman Tuhan bilang dalam hadiratnya ada damai sejahtera buat kita. Bagaimana kita melakukannya? Dengan berkata, ya Tuhan, aku gak mampu. Aku bersandar pada kehendak-Mu. Saudara bisa tidur dengan tenang karena saudara tahu Tuhan itu berdaulat dan Dia nggak mungkin punya rencana jahat bagi kita. Amin, saudara. Ini penghiburan buat kita. Nah, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita gagal, ketika kita tidak berhasil, Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tuhan berhenti jadi raja. Karena buktinya kita gagal. Kita ini warga kerajaan tapi kita gagal. Kita pikir Tuhan berhenti jadi raja. Enggak, saudara. Dia enggak pernah berhenti jadi raja. Dia tetap memerintah dalam kegagalan kita. Dia tetap memerintah dalam hal-hal yang kita tidak mampu untuk lakukan. Dalam penderitaan kita, Dia tetap raja. Dia tetap berdaulat. Dia tetap menyediakan bagi kita yang kita perlukan. Saudara, kalau saudara pernah mengalami kesulitan yang besar, tapi kemudian Tuhan pelihara saudara. Ada yang ada yang bawa datang antarin makanan, ada yang berikan kekuatan melalui WA, ada yang memberikan firman Tuhan kepada saudara. Itu semua bentuk perhatian dari sang raja untuk menyatakan buat saudara bahwa Dia tetap berdaulat dalam kejatuhanmu. Dia tetap berdaulat dalam kelemahanmu. Mungkin saudara bergumul, aku sampai kapan ada di Malaysia ya? Sampai kapan aku bekerja ada di Malaysia? Saudara, kalau saudara terus pikirkan itu, lebih baik saudara pikirkan ini, untuk apa aku ada di Malaysia? Nah, karena kalau pertanyaan yang pertama sampai kapan itu kita nggak tahu jawabannya apa kan? Sampai kapan kita nggak tahu, cuma immigration dengan bos kita yang tahu sampai kapan kita ada di Malaysia. Tapi kalau pertanyaan untuk apa aku ada di Malaysia, kita bisa tanya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan nyatakan buat kita. Mungkin Tuhan mau kita ada di Malaysia hanya untuk datang untuk melayani Dia di dalam pekerjaan kita. Nanti saya akan bagi buat saudara di ibadah tengah minggu perbedaan antara work dengan job. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia diartikan bekerja. Tapi ada perbedaan yang sangat signifikan secara Alkitab antara work dengan job. Saudara, pertanyaan, untuk apa kita ada di sini sekarang? Buat apa kita melayani Tuhan? Buat apa kita ada di Malaysia? Buat apa kita ada di kampus? Kenapa harus di Malaysia kita kuliah? Kenapa harus di sini kita bekerja? Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita pada rencana Allah yang sempurna bagi kita. Karena He is a God with a purpose. Buat apa kita ada di kantor kalau hanya untuk datang dan terima gaji tiap bulan? Nggak perlu harus ke Malaysia kan? Di Indonesia pun bisa. Kenapa nggak di Singapura lebih bagus? Iya, kenapa nggak di Bangkok sana makanannya enak-enak, biaya hidup lebih murah, gaji mantap? Kenapa harus di Malaysia? Kalau kita tidak memikirkan hal ini dan bergumul, kenapa Tuhan harus di Malaysia? Kenapa Tuhan harus seperti ini? Nah, ini akan jadi celah buat iblis untuk membuat kita kehilangan gambaran bahwa kamu ada di sini untuk sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal, kita bisa bilang, enggak, aku enggak gagal. Karena kegagalan kita adalah ketika kita tidak hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau. Ketika kita tidak hidup seperti tujuan yang Tuhan mau, itu adalah kegagalan kita. Tapi mungkin kita melakukan apa yang sederhana. Kita mungkin melakukan apa yang sederhana. Tapi itu tujuan Allah buat kita. Kita berhasil, saudara. Ini saya kasih contoh mungkin agak ekstrim dan lucu ya. Saya nggak tahu gimana. Nah, almarhum papa saya itu suka di awal tahun itu suka memelihara beberapa binatang di rumah dulu ya, ini dulu. Dia suka ya bulan Januari, Februari dia mulai pelihara dari kecil-kecil gitu ya. Udah dikasih nama Fordes. Dari namanya kita udah curiga ini kayaknya dipersiapkan. Itu tujuannya. Destiny dari binatang yang dia pelihara itu ya, papa saya orang Sangir, saudara ya. Cina Sangir ini memang kalau makanan agak ekstrim mereka. Jadi udah dipelihara, dikasih makan yang bagus sampai bulan Desember untuk dipersembahkan di atas meja ketika kita makan malam bersama di akhir tahun. Saudara, kemarin kami bercanda dengan Novelty. Binatang-binatang itu mereka mati sesuai dengan destiny-nya. Mereka mati sesuai dengan
tujuannya, karena memang untuk itu mereka dipelihara. Saudara tahu bahwa kita lebih mulia dan kita ini berharga di mata Allah. Kalau untuk hal yang sederhana kita pikir itu kan hanya untuk makanan yang sederhana. Selalu ada tujuan. Apalagi untuk saya dan saudara. Kelemahan kita, kegagalan kita, seringkali kita berpikir, kenapa kita gagal? Kenapa kita gagal? Kenapa kita nggak berhasil? Coba kita ganti pertanyaannya. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kegagalan ini? Apa yang ingin Tuhan bagikan? Apa yang ingin Tuhan lakukan buat saya melalui kegagalan ini? Apa yang ingin Tuhan ubahkan dalam hidup saya melalui ketidakberhasilan ini? Mungkin Tuhan ingin menghancurkan ego kita yang selalu berpikir kita ini pintar, kita ini hebat. Mungkin Tuhan ingin menghancurkan hati kita yang terlalu punya keinginan yang menggebu-gebu dan kita mau Tuhan mengikuti keinginan kita. Dan untuk membuat kita memahami bahwa Dia Raja, Dia mengizinkan kita mengalami kegagalan untuk membuat kita mengerti bahwa Dia berdaulat dalam kegagalan-kegagalan kita. Dia tidak berhenti jadi raja waktu kita gagal, saudara. Dia tidak berhenti jadi raja waktu kita mengalami kejatuhan, waktu kita mengalami penderitaan. Dia tetap berkuasa. Dia tetap raja yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, Dia adalah raja yang memerintah dengan melayani. Saudara, kalau raja-raja di dunia memerintah dengan tangan besi, dengan menghancurkan satu dengan yang lainnya supaya mereka berkuasa atas semua daerah yang mereka mau. Kita kalau dengar berita hari-hari ini, kita tahu ada beberapa negara yang udah mulai lempar rudal sana dan sini, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan kita memerintah bukan dengan cara yang demikian. Tuhan kita memerintah dengan melayani. Satu kali yang kita saudara bisa perhatikan ayatnya, saya nggak baca. Satu kali Yesus mengajar kepada murid-muridnya ketika mereka memperbincangkan dari 12 murid ini siapa yang paling besar. Yesus bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus melayani. Yang terbesar di antara kamu adalah dia yang mau melayani. Orang yang melayanilah yang terbesar di antara kamu. Jadi, dalam kerajaan Allah, bukan siapa yang paling hebat yang melayani, yang menjadi raja. Bukan siapa yang paling kaya yang menjadi raja. Bukan siapa yang paling banyak bikin mujizat yang jadi raja, bukan. Tapi siapa yang paling banyak melayani di tengah-tengah kamu, dialah yang menjadi raja. Kenapa seperti itu? Karena seperti itulah Kristus. Kalau saudara baca ayatnya, Yesus bilang, karena demikianlah aku diutus untuk melayani kamu. Saudara, Dia memerintah dalam kehidupan kita. Pemerintahan Allah itu nyata dalam kehidupan kita melalui perenungan bahwa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan hanya pribadi yang menunjukkan jalan buat kita. Dia bukan hanya pribadi yang memberikan kepada kita kebenaran. Dia bukan hanya pribadi yang memberikan hidup buat kita. Tapi Dia adalah jalan. Dia pribadinya adalah jalan, pribadinya adalah kebenaran, pribadinya adalah hidup. Jadi Dia melayani kita sehingga kita mampu datang ke hadapan Bapa. Dia melayani kita sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu dengan status benar di hadapan Allah. Dia melayani kita dan Dia menjadi raja dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang narsis, yang pengen banget menerima segala sesuatu. Karena Dia mau bilang, harus aku. Enggak seperti itu, saudara. Tuhan itu bukan pribadi yang sepertinya kurang perhatian sehingga Dia butuh pujian dari kita. Dia itu bukan pribadi yang dia itu kurang pergaulan sehingga Dia mau bersekutu dengan kita, bukan. Dia bukan Tuhan yang seperti itu, tapi Dia Tuhan yang melayani kita. Dia Tuhan yang melayakkan kita supaya kita bisa menikmati Dia. Ini dua hal yang berbeda. Dia bukan kurang perhatian sehingga Dia mau kita datang menyembah angkat tangan. Dia bukan Tuhan yang kurang pujian sehingga Dia mau kita angkat tangan dan menyembah, bukan. Tapi Dia Tuhan yang melayani kita supaya kita hari ini kita mampu untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Kita tidak akan pernah mampu menikmati Tuhan, menikmati kehadirannya, kalau kita tidak betul-betul melewat pribadi. Kita tidak menjadikan Dia sebagai raja dalam kehidupan kita. Salah satu bukti bahwa salah satu ciri-ciri bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Allah, Dia menjadi raja dalam kehidupan kita adalah kita mampu menikmati Tuhan di keadaan-keadaan yang mungkin buat orang sulit.
Waktu kita dikecewakan, masih mampu nggak kita memberkati? Waktu kita disalah mengerti, masih mampu nggak kita memberkati? Atau jangan-jangan mau jabat tangan aja, tangan kita kayak berat sekali untuk jabat tangan orang yang menyakiti kita. Waktu kita dalam keadaan susah, masih mampu nggak kita angkat tangan dan berkata, Tuhan Engkau baik? Atau jangan-jangan jam tangan kita terlalu berat untuk kita angkat dan kita berkata, haleluya Tuhan Engkau baik. Saudara, coba kita renungkan ini. Dia Allah yang melayani kita sehingga kita mampu untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Dia raja yang memerintah dengan melayani. Pemerintahannya atas kita dinyatakan ketika kita menjadikan Dia, ketika Dia nyata dalam hidup kita sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Pagi hari ini kita belajar 3 hal yang sederhana. Allah kita adalah raja yang sangat layak untuk kita percayai. Allah kita adalah raja yang dia adalah raja yang memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Kemudian dia adalah raja yang memerintah dengan melayani. Seringkali kita memahami dia hanya sebagai Tuhan yang penuh kasih. Tapi hari ini saudara, saya mau kita berubah dengan cara pandang kita kepada Tuhan. Mungkin saudara udah pernah dengar khotbah tentang Tuhan adalah raja. Dan khotbahnya mungkin hanya berisi bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan berkat buat saudara. Tuhan itu berkuasa untuk memindahkan harta orang fasik kepada kita orang benar. Tapi hari ini saudara, saya mau tambahkan sesuatu buat kita. Dia bukan hanya raja yang mampu memindahkan kekayaan dari orang fasik buat orang benar. Tapi dia juga mampu melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin buat kita itu nggak enak. Tapi kalau kita percaya dia Tuhan, dia raja. Sekalipun kita melewati lembah saudara, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya dalam hidup kita. Saudara ingat waktu Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat. Penderitaan yang sangat parah. Kalau kita ada di posisi Ayub, belum tentu kita mampu setia seperti Ayub. Dan cara pandang Ayub ini luar biasa saudara. Ayub tahu bahwa Tuhan itu adalah raja dalam kehidupannya. Ayub ini kurang diberkati apa? Kalau saudara baca pengantar dari kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama dikatakan dia paling kaya di belahan bumi bagian timur. Dia adalah orang yang paling saleh. Saudara, kalau Alkitab bilang saleh, percayalah, nggak ada yang lebih saleh dari dia. Dia salehnya luar biasa. Nggak usah tanya berapa kali dia puasa 1 bulan, 1 minggu, nggak usah. Nggak usah tanya berapa jam dia berdoa. Alkitab udah bilang dia saleh. Itu udah nggak perlu dipertanyakan. Dia salehnya luar biasa. Nggak usah tanya dia ini kalau menabur seperti apa. Saudara baca di Alkitab, dia mempersembahkan korban pengampunan dosa, bukan untuk dirinya. Untuk anak-anaknya. Saudara, luar biasa. Ayub ini bukan pribadi sembarangan. Dia bahkan mempersembahkan korban untuk anak-anaknya supaya mereka nggak dihukum Tuhan. Bapak yang baik, orang yang taat. Plus 1. Dia punya pemahaman yang benar bahwa Tuhan itu raja. Dari mana kita tahu? Ayub di pasal yang terakhir dia bilang begini, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu sekalipun aku ini banyak berdoa, aku ini rajin mempersembahkan korban, aku ini bapak yang baik buat anak-anakku, engkau tetap berdaulat melakukan kehendakmu. Kalau engkau memang mengizinkan aku melewati lembah ini, biar terjadi supaya saudara, nggak banyak dari orang yang mau bilang begini, nggak apa-apa Tuhan hari ini aku melewati persoalan yang berat, permuliakanlah namamu melalui persoalan ini. Yang kita pikirkan apa? Gimana caranya kita keluar ya? Gimana caranya kita ketolong ya? Kita lupa berdoa, Tuhan biar kemuliaanmu nyata dalam penyakit ini. Biar kemuliaanmu nyata dalam penderitaan ini. Biar kemuliaanmu nyata dalam pergumulan ini Tuhan. Supaya aku bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Sama seperti Yusuf. Ketika dia dikhianati, dia dikerjain oleh saudara-saudaranya. Dan beberapa tahun kemudian mereka ada di Mesir, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Saat itu kalau Yusuf jahat, dia bisa langsung suruh semua saudaranya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, digigit singa kah, atau ditarik pakai kuda kah, bisa. Tapi Yusuf mengerti bahwa Tuhan adalah raja. Apa yang Yusuf katakan? Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan, raja, mereka rekakannya untuk sesuatu yang baik, memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar.
Saudara, kita harus memahami ini bahwa dia itu raja dalam hidup kita. Dia layak untuk kita andalkan. Dia adalah raja yang punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan dia raja yang memerintah melalui dia melayani kita sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini, mari kita renungkan. Apakah kita mengenal dia hanya sebagai Allah yang penuh kasih? Pastor Novelty boleh bantu saya. Apakah kita hanya mengenal dia sebagai raja yang penuh kasih? Apakah selama ini kita mungkin hanya melihat dia sebagai raja yang selalu memberi pengampunan? Raja yang selalu memberi kesempatan? Pernahkah kita merenungkan bahwa dia adalah raja yang berdaulat dalam kehidupan kita, yang melaksanakan rencananya yang sempurna atas kehidupan kita? Saudara, saya ajak, mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan ini. Bahwa dia raja dalam kehidupan kita. Dia berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tundukkan kepala, kita siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini.